Terus kita menantang di lokasi. Yang kita tantang itu siapa? Aku kadang dengan gini, pocong kuntilanak gendruwo sak rojo-rojomu, tak tantang semua, ya kan? Rambutnya terurai dan wajahnya ini berlumuran darah. Ya Tuhan. Tatapan matanya itu sangat tajam. Tapi ini secara dalam hal goib itu adalah ratunya yang ada di situ. Pabrik tekstil itu aku melihat kurungan ayam kan kecil. Ini kurungan besar ada di atas pohon. Dan itu manusia-manusia telanjang semua. Ya Tuhan. Di situ tuh nggak ada semacam kayak pocong, kuntilanak atau genderuwo tuh nggak ada. Kepala yang adanya dua, terus kayak kakinya, lehernya yang panjang, terus macam-macam di situ. Siluman. Tinggal aku nih. Ini udah ngumpul sini. Mau perang kalian? Dari teman-teman atau penonton hanya melihat sisi kamera yang ada di depan. Tapi untuk pelipis mata ini nggak bisa dibohongin. Betul. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan salam bahagia. Pemirsa, di dalam perjalanan kehidupan manusia tentunya tidak akan lepas dari sebuah kenangan. Ada kenangan yang bisa kita lupakan dan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Malam ini dalam acara Kiamat, Kisah Malam Jumat, saya akan berbagi cerita, kisah dari salah satu bintang tamu saya malam ini, dan di mana dia juga sahabat saya bersama kita di dalam lingkungan YouTuber. Di dalam perjalanan tentu bertemu dengan spiritual yang bisa dia lupakan dan tidak bisa dilupakan. Oke, tidak panjang lebar, tentunya saya akan kenalkan dulu kepada pemirsa di rumah Sang Explore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Saya manggilnya Cak Bolang. Ya. Betul kan, nggak salah? Bener. Ya. Cak itu karena apa? Mungkin panggilan sama dengan Mas, Ya. Akang gitu. Lebih tepatnya Cak itu daerah Jawa Timur. Oke. Biasanya manggil gitu. Jadi untuk keluarga Jawa Timur, ini ada tamu istimewa malam ini datang ke tempat saya. Alhamdulillah. Sang Explore ya, jangan lupa di like ya. Siap. Subscribe untuk Sang Explore, didukung juga, dan jangan lupa konten saya juga ya, Feni Ramasutedi. Oke Kak, Kang jadi bisa di Sunda jadi saya. Cak, jadi Cak itu sudah berapa lama dalam mendirikan Sang Explore itu? Untuk mendirikan Sang Explore mulai awal 2017 kalau nggak salah. Udah lama ya? Berarti 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun. Alhamdulillah. Nah itu di dalam perjalanan selama syuting, mengeksplor semua wilayah, lokasi, tentunya kan bukan di daerah Jawa Timur aja. Kalau saya lihat di YouTube-nya sudah kemana-mana perjalanannya. Sudah ada yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jakarta, dan di Bogor pun juga sudah ada. Nah dari tempat wilayah itu, mana sih yang paling menarik, yang paling
ya kurang lebihnya bisa buat bulu kuduk merinding lah. Kalau menurut ini persepsi saya sendiri, bukan nggak tahu untuk orang lain. Di daerah Jawa Tengah yang paling menarik sih. Paling menarik. Kalau misalkan di dalam hal dunia goib, Jawa Tengah itu ada beberapa titik yang mungkin orang di luar nalar, tapi itu yang saya alami. Iya. Di Jawa Tengah itu berarti tepatnya itu di Solo ya? Solo sama Klaten. Oh, Klaten ya? Solo sama Klaten, ini 2 tempat itu. Yang buat menarik itu apanya? Apa goibnya kah atau memang histori dari cerita tempat itu? Karena di situ sesuatu yang saya alami di luar secara logika. Kalau yang lain mungkin secara logika lah, wajar dan lain-lain. Tapi di situ itu mengarahkan, selama ini saya mengeksplor hanya ingin memberikan suatu edukasi pada penonton. Tujuan saya eksplor itu apa? Memberikan arahan atau kondisinya seperti apa yang saya eksplor. Kadang di sisi lain secara logika ya hal goibnya yang dinampakin dengan, tapi nggak ketangkep kamera waktu itu. Mungkin anggapan orang kan akan sedikit, wah pembodohan lah, hal-hal semacam kayak gitu, kok tiba-tiba lari gitu kan. Aku di situ lari 2 kali lari. Ya menurut saya itu yang menurut sampai sekarang masih ingat. Itu di mana? Di tempat apa itu? Rumah kah atau? Yang satu itu pabrik semua. Oh, pabrik. Pabrik semua. Iya. Pabrik tekstil sama pabrik tebu. Sebenarnya ada lagi yang di Kudus. Ini mohon maaf nih. Aku ingat lagi, pertama aku masuk rumah yang nggak jelas. Dan rumah itu kepemilikannya siapa aku nggak tahu. Di situ sampai aku pernah sepatuku yang kemasukan paku. Di situ emang mungkin sedikit aneh sih. Aku melihat, ya mungkin orang nggak akan percaya. Tadinya hanya iseng-iseng aja, pengen nantang-nantang seperti yang lain ya kan. Terus dinampakin, lah tinggi besar yang hitam, terus matanya merah, ada tanduknya. Itu yang saya alamin waktu itu pertama, mungkin di daerah mana itu? Kudus itu. Dan ada beberapa penonton yang melihat ada semacam kayak pocong yang ada di jendela. Oh, ketangkep itu? Ketangkep itu. Cuma aku juga nggak ini ya, istilahnya apa ya, menvonis itu pocong. Aku cuma mungkin hanya daun atau apa, atau gambaran yang lain lah, karena aku belum tentu tahu itu benar atau tidak gitu aja. Itu rumah terbengkalai berarti ya? Rumah yang terbengkalai, udah tapi lama. Udah lama, nggak jelas kepemilikannya. Dan warga-warga pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Siapa? Rumahnya itu kayak semacam klinik. Oh? Ada lorongnya di belakang. Mungkin dulunya bekas klinik, jangan-jangan mungkin ya? klinik ataupun rumah. Ya aku asal eksplor aja, seperti biasa aku eksplor, hanya pengen tahu. Ya di situ tiba-tiba ada interaksi yang mungkin di luar secara logika. Memang kan kadang gini ya, aku sih percaya loh, karena apa? Terkadang di lokasi syuting sama yang kita lihat di TV itu beda. Di lokasi syuting itu kita ngerasain ya memang serem. Ya, memang kelihatannya tidak ada penampakan, tapi yang kita rasakan ya auranya itu ya memang serem. Ya itu dia maksudnya, serem menurut kita terkadang beda dengan serem menurut penonton. Nah, itu aku bisa memahami itu gitu loh. Kadang justru tidak ada penampakan, malah justru sebenarnya jauh lebih serem untuk kita yang ada di lokasi. Ya. Karena dari teman-teman atau penonton hanya melihat sisi kamera yang ada di depan. Betul. Tapi untuk pelipis mata ini nggak bisa dibohongin. Betul. Semua manusia yang setidaknya tuh yang wajar, dia akan melihat sesuatu yang ada di gambaran. Kayak gini aja, dia itu melihat tangan saya nih, misalkan aku lihat tangan saya ada di sini. Iya. Kadang sosok sesuatu yang ada di sini, kalau kita menoleh kadang udah nggak ada. Iya, karena itu kan kayak bias gitu kan gitu ya. Ya aku percaya itu. Nah, berarti itu yang kamu lihat itu berarti Mas itu sosok pocong ya? Pocong yang di situ. Sama sosok hitam yang tinggi besar, matanya merah, itu ada tanduknya di sini. Tengah itu ada tanduknya. Tapi ganggu nggak saat itu? Ya. Atau hanya natap aja? Kalau sebangsa, ya ini wawalam ya, menurut saya sebangsa goib, kalau matanya merah menandakan sesuatu yang amarah. Amarah yang dia wujudkan, entah itu menggoda kita ataupun yang lain, saya kurang paham. Kalau semacam dengan penampakan yang
hanya sebatas tak ada tujuan yang amarah, itu mungkin akan sedikit hanya nakut-nakutin doang. Kalau matanya udah memerah, ini tanggapan saya sih, itu ada sesuatu yang bakalan mungkin entah efeknya ke kita atau tidak, saya kurang paham. Mungkin dia nggak suka kali ya dengan ada kedatangan itu. Dia ngerasa sebenarnya konten-konten explore, orang-orang yang menjelajahin ke suatu tempat-tempat yang terbengkalai, mereka itu nggak suka. Kitanya aja sih yang mokong. Mokong tuh apa? Mokong dalam artian yang banggel atau nakal ya, masuk tempatnya mereka. Mokong, banggel, nakal, kosakata 3. Nah itu. Terus? Karena menurut versi saya, mereka tuh udah tahu mereka tempatnya adat. Ada penghuninya. Kita udah masuk ke tempatnya mereka, kadang kita juga sompral. Kita tamu sompral ya kan. Iya benar-benar. Ya mereka ya marah, itu wajar. Itu wajar ya seperti itu ya. Wajar masalahnya. Kayak rumah kita didatangin tiba-tiba gitu kan, yang nggak dikenal kan ya wajar ya. Semacam kayak gitu. Terus kalau tanpa ketok pintu misalkan kayak gitu, masuk tinggal nonong misalkan. Ya manusia aja kalau ada orang masuk tanpa unggah-ungguh pasti marah. Iya benar. Ya kan, apalagi bangsa goib. Itu sih menurut versi saya. Nah, interaksi secara spiritualnya apa ketika Cak lihat itu semua gitu? Ada gerakan yang menolak di dalam tubuh Cak atau bagaimana, atau akhirnya Cak untuk pergi aja lah dari sini karena kok kayaknya seperti ini tuh. Ada interaksi. Kadang terpancing juga sama penonton sih saat live streaming kan. Dirimu live streaming. Terpancing tuh karena gini, kadang Alah nggak berani explore live malam ya kan misalnya. Ayo tantang lah. Dari tantangan itu kadang timbullah sesuatu yang secara logika, maksudnya kita nantang tempat yang angker, entah itu angker atau tidak ya teman-teman ya, tapi tempat yang kosong, anggap aja angker, dimanapun tempatnya, terus kita menantang di lokasi. Yang kita tantang itu siapa? Aku kadang dengan gini, pocong kuntilanak gendruwo sak rojo-rojomu tak tantang semua ya kan. Panggil rojo-rojomu kabeh, tak tantang pasukannya semua. Secara logika itu mana pocongnya mana ya kan? Nggak ada. Aku ngomong sama tembok itu. Ngomong sama tembok, ngomong sama pohon ya semacam kayak gitu. Itu kesompralan saya. Aku selalu menantang tempat dimanapun. Rasukin saya kalau bisa. Kalian ambil jasadku. Kalian ambil ragaku. Itu karena terpancing dari mungkin karena viewer juga pengen nantang seperti itu. Tapi kalau aku untuk memasukin interaksi dengan mereka, ini saya ambil secara logika. Kalau aku masuk ruangan, terus tiba-tiba merinding, ini saya ambil kesimpulan aura positif dan aura negatif itu berbenturan. Raga ini hanya milik Allah. Semua kehendak Allah. Di sini saya pengen explore, bukan menantang kalian, tapi kalian pengen menguasai ragaku nih, tak kasihkan sama kalian. Kok pengen nantang kalian? Masih. Dan kadang ngobrol semacam kayak gini terus menimbulkan merinding karena pikiran kita tersugesti dengan sesuatu yang kita omongin. Kita pasti udah di sana macam kayak gitu. Itu bakalan timbul merinding. Kadang kan ada dua versi kan. Kita di lokasi, kadang kita ngobrol seperti ini. Kadang ngobrol seperti ini tentang suatu tempat. Kadang juga merinding juga. Iya. Tuh. Itu berarti kejadianmu di Kudus ya? Di Kudus. Nah setelah kamu lihat itu, Cak langsung pergi? Ya pergi aku. Pergi. Kalau jarak jauh sih nggak masalah. Deket? Kalau jarak deket hanya beberapa langkah. Nah itu kemarin waktu itu gimana? Deket tak jauh? Hanya 3 langkah kalau nggak salah. Oh deket dong Cak? 3 langkah. Terus ada lagi yang di pabrik juga. Pabrik mana? Itu pabrik gula. Oh gula dari kamu yang bilang. Klaten itu. Itu juga sama, berdeket itu. Itu apa sosoknya, Cak? Itu kayak sosok perempuan. Ya ini mungkin sugesti saya sendiri, halusinasi lah. Saya anggap halusinasi, sosok perempuan yang pakaiannya tuh kayak, kadang kan orang kan kayak merahnya tuh merah gelap gitu loh.
merah-merah gelap, Merah bit. kayak bukan nggak cerah, kayak merah-merah Marun? hati, ya merah marun kayak gitu loh. Terus rambutnya terurai dan wajahnya ini berlumuran darah. Ya Tuhan. Tatapan matanya itu sangat tajam, maksudnya tuh dalam menatap tuh kayak sinis, kayak nggak suka gitu. Jaraknya tuh hampir 3 langkah atau 4 Deket langkah. dong, Cak. Itu sempet aku lari di situ. Itu perjalananku yang sampai sekarang belum bisa aku lupakan. Di sisi lain, aku di situ udah 2 kali. Di pabrik gula Pabrik gula Ceper. Ceper ya. Pabrik gula Itu Ceper. yang nggak bisa Cak lupain ya, terus ya. Sampai sekarang. Mm-mm. Ya mungkin ya itu. Tapi nggak ada, kan Cak tuh lihat berarti kan jaraknya deket ya. Tatapannya itu kan seperti marah seperti itu. Emang historinya apa? Itu apa pabrik terbengkalai atau bekas apa gitu, gimana? Kok Itu bisa jadi terbengkalai gitu? itu pabrik gula waktu itu kan dulu zamannya krisis moneter atau apa ya, pengurangan atau pemasokan semakin berkurang, akhirnya beberapa titik-titik pabrik itu harus ditutup. Cuma satu misalkan, itu kan ada cabang lagi di Gondang, yang Gondang itu masih aktif, yang Ceper ditutup. Itu sistemnya, jadi itu memang tutup, udah terbengkalai lama. Dan pabrik itu di tengah-tengah ada makom sesepuh Ceper. Yun sewu, Mbah. Di tengah-tengah situ, dan asal usulnya ceritanya boleh untuk dibangun pabrik di sini asalkan bisa menyejahterakan warga Ceper dan sekitarnya. Awalnya itu akhirnya dibangun pabrik itu. Sebelumnya aku datang ke situ itu siang hari yang jaga pabrik itu cuma 2 orang, dan aku yang diantar itu cuma tiga orang. Aku ke situ, aku melihat seorang kakek-kakek yang di situ berpenampilan kayak semacam orang Kejawen kayak macam lorek gitu. Pakai lorek gitu ya. Dia ada di pohon. Lah aku tanya sama security-nya. Loh, kamu tahu? Aku lihat, Pak. Terus dia cuma diem sambil noleh gini loh. Aku jalan sambil noleh gini. Tapi aku nggak tahu kalau itu ternyata apa yang disampaikan dari security itu adalah sosok mungkin yang penunggu yang ada di situ ya, dari makam sesepuh itu. Mbak siapa itu? Jadi ada makam Di tengah-tengah pabrik makam. walah. Sesepuhnya Ceper, sesepuhnya ya ibaratnya situ. babat. Ya, apa karena gara-gara itu kali ya, karena ada makam bangun pabrik, nggak bisa ya? Mungkin deh. Kalau itu sih nggak tahu juga sih. Dan di situ emang banyak banget perjalanan spiritual. Makamnya banyak, ada satu aja. Makanya cuma satu, ada di tengah-tengah pabrik, dan itu di dekatnya cerobong. Terobong ya. Cerobong. Berarti itu termasuk leluhur ya, Cak ya? Ya leluhur. Berarti Cak udah diliatin duluan waktu saat itu. Tahu sendiri Luri ya, orangnya. pakai pakaian luri Jawa gitu ya. Nah dari situlah sebelum aku masuk untuk pabriknya, aku ngopi dulu di depan pabrik sama warga situ, diceritakan kisah yang menurut secara logika tuh nggak apa ya, kayak mustahil. Pernah ada seekor ular yang besar lewat sampai menutup jalan. Sebesar apa? Ya sebesar kayak tong. Badannya kayak tong. Oh, alah. Dan itu pun lama banget, nggak habis-habis. Cak lihat. Bukan saya, warga banyak yang ngomong. Banyak yang ngomong. Itu fakta. Oh, Nah ini kalau secara logika kan mustahil. iya. Itu truk-truk itu pada berhenti. Tahu itu. Terhalang berarti kan? Ya terhalang. Masuk ke pabrik. Itu masuk ke pabrik. Itu nggak ada henti-hentinya itu. Lama Warnanya apa, banget. Cak? Kalau dengar cerita dari orang warga sana. Apanya? Warna Oh ular. kalau nggak tahu warnanya. Itu diceritakan dari warga setempat situ. ya, itu ya. Itu yang nyampein ke aku. Berarti sebelum. dia ular itu ke arah pabrik. Pabrik. Di mana di pabrik itu tuh ada
makam dari sesepuh di sana ya. Tadi apa namanya di ceper itu ya. Ya. Mungkinkah itu ya salah satu dari penjaga situ ya? Bisa jadi, tapi ini secara dalam hal goib itu adalah ratunya yang ada di situ. Jadi semua itu bawa-bawaannya dari situ. Dan ular itu adalah ibaratnya tuh apa ya? Peliharaannya dari kakek ceper itu. Iya, itu peliharaannya. Tunggangannya. Ya istilahnya kayak gitulah. Dan aku awal pertama mengeksplor, aku ziarah dulu. Ziarah di situ. Itu nggak ada interaksi sama sekali aku. Semalam nggak ada interaksi. Terus aku masih penasaran. Pabrik gula yang terkenal angker masa nggak ada interaksi sama sekali gitu kan. Keduanya datang di situ, aku izin pengen mendapatkan interaksi yang ada di situ, izin ke tempat beliau di makamnya. Dan di malamnya itu emang banyak interaksi, nggak karu-karuan di situ interaksinya, sampai ya kabur itu ngelihat sosok perempuan itu. Terus terakhir aku pulang dari situ sampai kayak hewan sebesar apa ya, itu serigala. Tadinya serigala itu naik ke apa ya, bangunan, matanya merah, itu serigala itu. Entah serigala atau anjing, itu serigala. Itu di lokasi tuh. Di lokasi ada itu. Calet itu. Itu lokasi ada itu. Ya semacam kayak halusinasi. Sampai pulang ngikut itu. Ya Tuhan. Dari Klaten sampai Kartasura atau Solo. Lumayan jauh, itu ngikut itu. Akhirnya aku berhenti di Alfamart, aku berhenti di situ. Ya semacam kayak halusinasi, tak suruh pergi. Dia pergi akhirnya. Warnanya apa, Cak? Hitamnya itu hitam mulus. Hitamnya mulus, hitamnya itu. Matanya dop gitu ya. Mulus pokoknya. Kalau sampai sekarang masih ingat aku. Masih ingat ya? Masih ingat. Gambar-gambarnya kayak serigalanya itu masih ingat. Matanya merahnya tuh enggak. Masih ingat. Berarti saat itu kan Cak memang berdoa di tempat makamnya Ziarah di leluhur itu, minta agar bisa berinteraksi untuk. Pertamanya kan aku ziarah, tidaknya aku unggah-ungguh di tempat itu. Permisi, assalamualaikum gitu ya. Dan di situ aku nggak ada interaksi sama sekali. Mungkin persepsi saya, semua yang ada di situ tuh dinaungannya dari ular, sosok sang ratu ini. Jadi siapapun yang mau mengganggu saya bakalan berhadapan dengan sang ratu ini. Dan sang ratu ini adalah peliharaan dari kakek tadi itu. Terus keduanya saya pengen interaksi, dan di situ saya ditunjukin semuanya. Tunjukin hal-hal yang menurut saya secara di luar nalar. Terakhir ya masih yang kayak serigala itu aja. Itu sampai ini. Dan ketika Cak suruh pergi dia. Pergi. Udah semenjak itu dia nggak pernah interaksi lagi ya? Nggak ada interaksi. Itu dianggap halusinasi ya? Ya ada gitu loh. Iya. Aku kadang bingung. Ya sekarang gini Cak, kalau aku tuh gini loh. Segala sesuatunya itu nggak bisa kita selamanya kita nilai itu dengan logika ya. Seperti kita mengenal malaikat, Tuhan juga itu anak dengan nurani. Kalau dengan logika ya matematikanya nggak sampai, nggak mampu lah kita manusia biasa, nggak mampu. Hitung-hitungannya bingung. Nggak, hitung-hitungannya nggak akan sampai. Jadi kalau Cak bicara kayak gitu ke saya, ya saya memahami karena memang bukan hanya manusia aja yang ada hidup di bumi ini, banyak lah ya. Cuman persoalannya dia mau menampakkan atau tidak. Itu yang sampai sekarang tuh, kadang sekarang kan banyak konten-konten explore atau konten-konten misteri dengan cara mereka untuk ya mengambil kesimpulan pengen tenar, mungkin ya pengen tenar ataupun yang lain dengan cara yang di luar hal yang benar-benar untuk mendidik. Contoh aja, di luar yang mendidik misalkan dibumbu-bumbuin dengan secara dianggap sebagai pembodohan, semacam kayak gitu. Hal goib itu emang ada. Aku percaya dan aku mempercayain kalau dunia kita dan dunia goib itu ada karena berhimpitan. Ada. Tapi bukan berarti kita dengan secara gampang untuk menangkap sosok ke kamera. Terkecuali kalau emang ada suatu bonus ini. Ya. Bonus. Betul. Kalau emang bonus kita nggak bisa ngelak itu. Ya, atau mungkin dia memang sosok itu memang dia memberikan izin untuk kita lihat gitu ya. Bener. Tapi kalau yang enggak itu dia, makanya dia ada mau menampakkan atau tidak itu dia. Benar.
Biasanya apalagi kalau yang beliau-beliau itu yang positif itu biasanya agak susah itu menampakkan yang positif-positif itu karena kan ya ada grade-nya ya, Benar. Cak ya. Nah itu berarti kisah Cak di pabrik Gula ceper. gula Pabrik ceper. Berarti sekarang sudah tidak ada kegiatan lagi di Udah nggak gula ada itu tuh. ya. Dan itu pernah didatangin dari konten-konten explore ataupun yang lain, penjelajah yang lain. Itu apa yang dia sampaikan itu sama dengan saya. Aku melihat organ tubuh hanya tangan. Tangan ini jalan, tangan ini. Cak Lihat aku itu. Terus organ tubuh segini, cuma kaki doang. apa dulu ada tempat pembantaian di situ? Di situ ada salah satu, kalau orang Belanda tuh yang pakaian putih itu kayak apa ya? Kayak mandor gitu loh. Itu pernah yang di situ dengan kecelakaan kerja. Oh iya. Banyak yang kecelakaan kerja di situ, dan di bawahnya situ tuh banyak pemakaman yang mungkin mohon maaf kalau misalkan salah aku. Banyak makam-makam yang tidak dimakamkan dengan secara wajar di tempat itu. Sejarah Misalkan dulunya. hal dulu nih, aku mohon maaf kalau misalkan salah ya teman-teman. Ini aku merasakan di situ kok ada yang ngomong dulu waktu beroperasi dan lain-lain, banyak yang meninggal kecelakaan kerja dimakamkan di situ secara tidak wajar ya, kayak semacam kayak memakamkan hewan-hewan liar gitu. Berarti dia ingin kesempurnaan, ya. Ya, Maksudnya dalam arti kata dia ingin karena dalam ketidaksempurnaan dia meninggal, jadi dia ingin disempurnakan, ya. Mungkin bisa gitu. Ya karena kan tidak layak kan, berarti kan ingin dong dia disempurnakan gitu kan. Jadi memang dari awalnya udah nggak enak ya, Cak ya. Memang kasihan ya. Kadang lihat itu kadang gimana. Itu sama dengan yang ini yang ada di pabrik tekstil juga. Pabrik tekstil itu aku melihat kurungan ayam kan kecil. Ini kurungan besar ada di atas pohon. Dan itu manusia telanjang semua. Ya Tuhan. Maksudnya ini kan pohon, terus di atas itu kayak ada kayak kurungan gitu. Telanjang semua, cewek cowok? Nggak tahu cowok cewek, pokoknya aku tahu manusia di situ. Itu sekitar 30 orang. Biasanya kalau kayak gitu pemuja loh. Di situ kan, ya ini sebelumnya kembalikan lagi pada penonton. Maksudnya itu aku nggak ada kenyataan yang lain, itu hanya mungkin karena halusinasi yang berlebihan di eksplor di situ. Ya. Tadinya cuma pengen mengeksplor bangunan, kok semakin ketarik jadi halusinasi yang lain. Enggak sih, kalau menurutku ya memang itu dia tadi saya bilang, ketika berinteraksi ya kalau mereka ingin membukakan kita untuk melihat ya kelihat, tapi kalau tidak ya tidak gitu loh. Nah itu yang dirasakan itu ya, kalau aku tuh lebih bahasanya tuh ya emang dapat izin untuk lihat aja. Ya kan suatu lokasi itu kan harus ada persaksian. Nah, diberikannya itu ya mampukah orang itu untuk melihatnya? Persoalannya kan itu. Ya mungkin Cak memang mampu untuk melihat itu. Karena jadi di situ gini Teh, mohon maaf tak potong Teh. Ya, besok. Aku dikasih tahu, ini mungkin apa boleh disebutkan ya? Maksudnya ada beberapa ini yang punya nama nih. Tapi kayaknya enggak salah. Yang punya nama acara televisi Teh. Pernah ke situ akhirnya balik karena hal tempat di situ. Jadi nggak mau untuk urusan di situ gitu loh. Aku penasaran di situ untuk mengeksplor. Dan aku keceplosan ngomong di situ karena di situ ya mohon maaf ini kayak pesugihan. Oh kan? Nah tadi aku bilang itu. Karena pesugihan ini mungkin beliau-beliau ini nggak mau untuk mengungkit di situ kan. Karena aku yang saking banggilnya, aku penasaran di situ. Tadinya mau eksplor sebuah pabrik, aku kayak semacam ditarik sebuah tempat, dan tempat itu adalah pintu gerbangnya hal goib. Yang di pabrik tekstil itu. Pabrik tekstil. Itu semacam sunyi banget, aku ketarik. Ini apa? Itu, maaf tak potong. Gerbangnya itu emang gerbang secara kasat mata atau bukan? Secara goib.
Oh ya, ya terus? Dan disitulah aku ketarik karena aku udah keceplosan. Dia mungkin nggak suka dengan aku yang nyampein. Aku mau ditarik dimasukkan ke alamnya. Dalam hatiku tuh ada yang ngomong, ini tuh pancingan, ini pancingan. Des, bau alam itu dibuka kan aku. Ini mataku ini, ya Allah, ya Allah. Cek, aku tak mundur sih. Di situ tuh nggak ada semacam kayak pocong, kuntilanak atau genderuwo tuh nggak ada. Kepala yang adanya 2, terus kayak kakinya, lehernya yang panjang, terus macam-macam di situ. Siluman. Macam Itu itu banyak. namanya Akhirnya aku kabur di situ, Des. Dan disitulah malam itu pun juga bebarengan tempatku sholat yang ada di Malang. Dan minyak wangi, minyak sholatku ini, minyak khusus sholat sampai goyang ini. Minyaknya ini sampai goyang, dan itu saksi hidupnya masih ada. Di sampai pegang, dan dipegang ini gantian rumah. Itu kan aku rumah ngontrak. Akhirnya sampai pelapon-pelaponnya itu pada hancur semua itu. Hancur itu aslinya. Besoknya aku ditanyain sama pemilik rumah. Ya kita nggak tahu ya, anggap aja gempa. Jadi interaksi pada Cap kalau secara fisik ada di tekstil. Tekstil Ya, dan kontrakan saya ada di Malang. Ya, berarti kan Imbasnya ke sana. berarti imbasnya ke sana, energinya sampai sini. Sampai sana. Ya. Ini fakta. Getaran itu ya. Fakta. Dan besoknya aku dikasih tahu, dikirim videonya gini. Aku nggak tahu kalau aku kan main di situ. Aku keluarin tuh. Ya biasanya nggak pernah aku pakai, cuma slayer. Kalau orang biasanya orang yang bermain kuda lumping pasti punya kayak selendang. Iya. Itu tak keluarin. Itu nggak pernah tak keluarin tuh. Selendang tak kasih minyak. Malam ini kita kerja. Dan disitulah aku malamnya balik lagi tempat itu. Wawalam dengan semacam kayak apa ya, kayak spiritual ataupun yang lain. Karena setidaknya aku juga pernah melakukan hal-hal yang goib. Jadi aku mengumpulkan massa gitu kan untuk perang ke situ. Merwinding aku ini. Ini udah ngumpul sini. Mau perang kalian? Nih. Mau perang kalian? Semua dikerahkan ke sini. Ke itu, ke pabrik tekstil. Iya, ke pabrik tekstil. Langsung aku menuju Karena ke Cak ngerasa wah ini ganggu terlalu jauh nih ya. Enggak, karena gini. Tempatku sholat, tempatku ibadah adalah tempatku untuk mencurahkan saya kepada Allah. Benar itu. Dan disitulah aku titik terakhir aku menghadap kepada Allah. Dia hancurkan seperti itu, otomatis aku nggak terima. Iya. Aku nggak terima. Oh kalau siluman emang berani Cak. Kalau itu aku nggak terima aku. Dan disitulah aku gini, entah sebab apa atau apa, pikiranku tertuju aku pengen hancurin pagar itu. Ini wawalam nih ya. Ini kayak semacam ini ya. Nggak apa-apa. Dengan karomah, aku izin, aku minta bolos sewu. Di belakang itu kayak bolos sewu. Jadi semacam kayak panah, kayak bangsa-bangsa, enggak tahu lah. Pokoknya halusinasi ya guys di situ. Enggak lah. Dan di situ aku kebat. Bes. Ini yang aku kebat itu adalah pintunya, dan itu aku melihat asap, gumpalan asap yang tidak terlihat. Saya kebet ke kiri, terus ke kanan, ini gerbangnya kelihatan. Dan gerbangnya itu dijaga oleh apa ya, kayak orang yang berdiri tinggi-tinggi. Aku hancurkan, ya mohon maaf ya, ini terlalu tinggi omongan saya ya, karena aku nggak pernah ngomong kayak gini tuh. Aku hancurin di situ, ya ini hancur. Aku lihat secara mata saya, aku lihat hancur. Dan disitulah kelihatan kurungan ayam, tapi ini kurungan gede. Itu banyak manusia yang telanjang di atas. Itu sempat aku di videoku aku ngomong di situ. Aku nggak mau ikut campur urusan kalian, tapi jangan campur sampai ngerusak tempatku ibadah. Wah itu marah dong. Aku saking emosian di situ, dan aku sampaikan kepada penonton, semuanya saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau kebenaran itu hanya milik Allah. Acara saya seperti ini saya anggap acara pembodohan, karena aku nggak mau nanti suatu saat apa yang saya sampaikan adalah yang belum tentu benar. Itu yang saya antisipasi untuk sampai sekarang. Karena hal seperti ini. Waktu itu kan berarti kan ngelihat ada banyak orang telanjang tuh di kurungan itu. Usianya sama, rata? Kalau melihat usia sama atau enggaknya, itu kan ada di atas.
Jadi perempuan atau laki-laki itu ada di atas, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi tahu orang-orang. Dijagain ya? Oh, ada, jagain ada. Jadi dia nggak bisa lepas, dijagain itu. Oh, iya, aku merinding loh. Dikurung. Lah, sedangkan pintunya udah kebuka. Di situ. Nggak tahu aku ngapain. Gerbangnya udah kebuka, tapi itunya masih dijagain situ. Jaga, aku nggak mau. Aku ngelepas pun aku ini. Kalau sampai aku bawa alam ya, aku bukan untuk ngomong yang terlalu tinggi. Sesuatu entah itu yang punya ilmu lebih tinggi ikut campur dalam hal seperti itu. 7 turunan pun orang yang seperti ini akan berurusan dengan dia, dengan mereka. Itu urusannya beliau sama misalnya urusannya goib ini sama yang terikat dengan pesugihan. Kalau orang lain ikut campur dalam membahaskan seperti ini, itu bukan urutannya. Ini 7 turunan bakalan akan berurusan dengan ini juga. Ya Tuhan, berarti nggak hapus ya? Ya akan kalau berkaitan terus ya? Iya. Kalau aku misalkan untuk ikut campur, yang misalnya dalam arti seperti itu, 7 turunanku bakalan urusan sama dia. Makanya kenapa orang-orang seperti itu nggak mau ikut campur? Takut karena? Ya mungkin imbasnya seperti itu, karena sistemnya menurut versi saya sih. Seperti itu. Nah, berarti kan Cak udah masuk ke situasi itu ya. Nah, setelah udah Cak lihat itu semua, langsung Cak udah cabut. Ada Cak temuin nggak selain itu? Misalnya kan kadang Cak marah kan, karena kenapa kamu ganggu tempat saya ibadah? Dia ngasih perjanjian. Seperti ini sebenarnya tadinya nggak boleh. Tapi berhubung aku kalau ngomongnya seperti ini yang ada di sana, itu udah perjanjian sebenarnya. Tapi berhubung demi ngelurusin apa yang saya lakuin waktu itu, sampai sekarang yang mungkin aku nggak mengakui kalau aku nggak tahu sampai detik sampai sekarang ya, alhamdulillah. Ya memang harus disingkirkan kan keakuan itu, Cak. Memang benar itu harus disingkirkan. Cak minum dulu lah. Monggo silakan. Ayo, tak bukain. Jah. Monggo. Siap. Sesama orang Jawa. Jarang-jarang aku ketemu orang Jawa. Orang Sunda mulai aku temuin di sini. Berarti perjalanan Cak menarik juga ya? Alhamdulillah. Boleh tahu usia Cak berapa? Usia aku di publik itu 24. Di publik? Emang di publik beda loh. Ya wes ora apa-apa. Tapi yang pasti malam ini matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Nggih. Udah datang ke tempatku nih, ke saungku, saung kiamat ya. Semoga silaturahminya tetap terjaga ya kita ya. Sering-sering main ke sini, kita cerita-cerita. Banyak yang bisa kita diskusikan ya, Cak ya. Bukan hanya dalam konten, yang mungkin dari perjalanan kehidupan yang bisa kita saling berbagi. Amin. Nggih. Amin. Oke, salam untuk semua masyarakat Jawa Timur. Semoga sehat selalu. Malam ini kita tutup acara Kiamat Kisah Malam Jumat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bila ada salah kata, saya bersama Cak Bolang. Kita mohon maaf karena kita hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.